Berjumpa kembali bersama saya Kamarudin. Kini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya, dalam pembuatan aplikasi surat keterangan usaha menggunakan Microsoft Excel ya, yang disebut dengan VBA, Visual Basic Absolute ya. Jadi untuk pertemuan ke-10 ini kita buka dulu Excelnya ya. Kita buka file aplikasi SKU nya ya, kemudian kita buka developer Visual Basic. Jadi kita sudah kemarin di user form 2 ini ya, mendesain ini ya, user form input data pemohon surat keterangan usaha ya. Jadi ini harus kita buatkan file worksite-nya ya. Ini file worksite-nya itu lihat bukunya ya, ini halaman 10 ya. Nah, jadi nanti kita berikan nama worksite-nya itu pemohon SKU gitu ya, yang terdiri dari kolom ini ya. Nah, di kolom 2A itu nomor SKU, nama pemohon, nik, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, alamat, jenis usaha, alamat tempat usaha, sejak tahun, tanggal dikeluarkan ya. Jadi itu sesuai dengan user form ini ya. Nah, itu kan nomor SKU, nama pemohon SKU, nomor induk kependudukan, nik ya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, alamat. Nah, ini alamat ini salah ketik ya, kita perbaiki dulu ya. Alamat ya. Nah, jenis usaha, tempat usaha, alamat tempat usaha, sejak tahun, tanggal dibuat surat keterangan usaha ya. Jadi kita bawakan ke Microsoft ini ya, Microsoft Excel. Nah, jadi di sini di sheet-nya ini kita tambahkan. Nah, kita ganti namanya jadi pemohon SKU ya. Enter ya. Nah, di sini mulai sheet 2 ya, sel A2 ya, ketik-ketikan apa tadi yang di buku tadi ya. Kita lihat nomor SKU, nama pemohon ya, ketik ya. Nomor SKU. Lanjut ke B-nya ya. Nama pemohon ya, nama pemohon. Lanjut ke sel C2 nya ya, kita lihat lagi di bukunya, nik, jenis kelamin, tempat tanggal lahir ya, nik, jenis kelamin ya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir lagi ya, ininya tempat tanggal, singkat saja ya, lahir. Nah, kita lanjutkan ke kolom sel M2 ya. Apa, kita lihat lagi bukunya ya, sampai tanggal lahir itu ya. Pekerjaan, agama, alamat ya, kita bukakan lagi. Pekerjaan, agama, terus ya, dihahnya alamat. Nah, ini worksite untuk database-nya ya. Jadi perekaman database-nya ada di sheet di pemohon SKU ini nanti. Setelah itu apa ya, alamat, jenis usaha, alamat tempat usaha ya. Kita buka lagi Excel-nya. Jenis usaha ya, alamat usaha ya, alamat tempat usaha, ya, kita
rubah lebarnya ya, double klik aja. Habis itu ditanya apa lagi ya, kita lihat bukunya lagi ya, PDF-nya. Jadi lihat buku PDF yang saya beri itu ya, sejak tahun tanggal dikeluarkan, lagi tinggal 2 itu ya. Sejak tahun, sejak ya tahun. Nah, di situ tanggal dikeluarkan. Habis ya, kalau sudah habis jangan lupa simpan. Nah, kemudian kita rapikan dulu formatnya ya. Ini kita gabung dulu ya, kita gabung menggunakan Metzel ini ya, rata tengah pengetikannya. Nah, ini ya, ini kita gabung juga lebar namanya sekitar gitu ya. Ini juga ya, nicknya juga ya kita gabung, jenis kelamin kita gabung juga ya, tempat tanggal lahir kita gabung juga, pekerjaan sama ya, agama sama kita gabung ya. Menggabungkannya dengan pointer mas ini ya, format pointer ya. Nah gitu ya, menggabungkan selnya, mengcopy formatnya ya, format yang sel itu ya. Jadi jenis formatnya rata tengah gitu ya, maka dia akan rata tengah. Alamat tempat usaha, nah berhubung ini sering panjang ya, klik kanan mouse-nya ya, format pointer, format sel ya. Nah di aligman ini kita pilih tag ini ya. Nah, oke ya. Oke, maksudnya nanti agar kalau data di selnya nanti panjang ya, dia akan lebih dari satu baris bisa di dalam sel itu ya. Ini lagi ya. Nah, agar berbeda kita blok ya. Kita kasih border agar kelihatan bagus ya, kita kasih aja backgroundnya ini kuning ya. Setelah ini selesai kita simpan, kemudian kita lihat ya di sini ya. Nah di sini ada pemberian nomor secara otomatis ya, di kolom A2 A1 sama B1 ya. Nah, kita lihat bukunya. Nah ini caranya ya, letakkan sel pointer di sel A1, kemudian ketikkan kontak, kemudian blok sel A4 sampai terakhir ya. Nah ini langkahnya seperti ini nih. Coba kita buka Excel. Nah, di sini kita bawakan sel pointer, kita ketik tadi apa sama dengan contoh ya. Nah coba lihat bukunya nanti ya, buku PDF-nya taruh di sini selnya. Nah, blok sampai terakhir ya, set ke bawah sampai terakhir gitu ya. Nah kalau di sini ya saya sudahkan sampai 161 baris saja ya. Nanti kalau kalian ingin lebih silahkan aja ya, kalau tutup enter ya. Maka hasilnya 0 karena apa? Karena di sini belum ada data. Kalau nanti kita inputkan dari user from input data pemohon SKU ya, maka nanti di sini ada datanya ya. Misalkan kita buat seperti ini aja datanya ya. Nah, misalkan sudah diinput, maka nanti hasil di atas ini dihitung 1 karena ada 1 sel yang terisi. Kalau ada lagi isinya di sini ya, dia jadi 2 gitu ya. Nah itu fungsi konta tadi ya. Kemudian kita lihat lagi bukunya, kita buka buku PDF-nya ya. Nah, yang saya kasih kemarin 2 ya, letakkan di G1 ya, ketik today, maksudnya hari yang aktif ya. Coba kita buka ini ya, di G1 sini ya. Nah G1 ini ya, ketikkan sama dengan today ya.
Nah, today. Kurung buka, kurung tutup gitu ya, enter. Nah, berarti ini tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang, tanggal 3 bulan 7 2025. Nah, sekarang kita buka lagi bukunya. 2 tadi ya, today, kemudian enter. Untuk mengaktifkan tanggal berdasarkan setting tanggal BIOS komputer. Mengaktifkan tanggal ini berfungsi untuk mengambil data bulan dan tahun sebagai pelengkap pemberian nomor surat keterangan usaha nanti ya. Nah, kemudian ketiganya kita lihat. Nah, sebelum pengambilan data berdasarkan bulan dilakukan untuk melengkap pemberian nomor surat keterangan usaha, terlebih dahulu membuat data name areng bulan Romawi ya. Nah, jadi kita buat dulu ini ya, bulan Romawi ini nanti ya. Coba kita buat. Nah, kita buatkan di sel baru ya, ini ya, sini ya. Nah, bulan Romawi, 1 Romawi ya, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, sampai 12 ya, 5 Romawi, 6 Romawi, 7 Romawi, 8 Romawi ya, 9 Romawi, 10, 11, 12 ya. Nah, coba kita lihat bukunya tadi bagaimana settingannya. Oh, ternyata angka di atas ya. Ya. Coba kita kembalikan. Berarti di sini kita klik insert, klik kanan ya, insert ya. Nah, di sini tadi 1, 2. Kalau di angka seperti ini ya, kita tinggal blok di sini, tarik sampai sini ya. Nah, 12 ya. Jadi kita rata tengah. Nah, kalau sudah rata tengah, kita kasih border aja ya. Jadi caranya klik kanan ya. Kemudian bawakan ke the file name ini. Nah, jadi ketikkan bulan, namanya ya bulan Romawi ya, jangan pakai spasi ya, Romawi langsung aja ya, nggak pakai spasi. Kalau sudah kita oke. Nah, jadi ini nama rank name-nya adalah bulan Romawi. Nah, setelah itu kita bawa ke sini ke B1 ya, di sheet Pemon SKU ya. Kita buka bukunya. Nah, kita lihat rumusnya. Rumus ini ya. Rumus monnya ya, yang ada di sel A E1. Nanti ketikkan mon, kemudian klik sel G1 ya. Nah, pasti di sini kita bawakan ke Excel di E ini ya. Ketik mon ini bulan ya. Nah, mon kurung buka ya, ketik mon kurung buka, klik sel G1 ini ya. Kita mengambil bulan 7-nya itu ya. Kita tutup enter. Maka 7 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bukunya. Setelah kita mengambil mon tadi, kita ke langkah kelima di sel F1, kemudian ketik year ya, F1. Nah, kita mengambil tahunnya lagi ya. Di F1 ini sama dengan year ya. Nah, ini untuk mempermudah kita saja ya, agar rumus nanti tidak terlalu panjang. Kita klik G1 ya. Kita mengambil tahun. Nah, ini ya, ini bulan, ini tahun ya. Nah, setelah itu apalagi langkah di bukunya dilihat di halaman 11 itu ya bukunya. Kita masuk ke halaman 12 lagi ya. Nah, kita menggunakan fungsi ini ya, di sel kita masukkan 6. Setelah pengambilan mon dan year, langkah selanjutnya adalah memasukkan rumus dan fungsi untuk membuat pemberian nomor secara otomatis ya. Nah, di B1 ya, ketikkan tag ya. Nah, kita bawa ke B1. Ini lihat bukunya, simak sekali lagi ya, atau kita copy aja ya. Nah, ini ya, tag, kemudian klik
A1 ya plus kutip nolnya 4 kali ya, digabungkan dengan tulisan SKU sama dengan HLOOKUP ya. Nah, jadi ini perhatikan buku itu, perhatikan juga caranya ya. Ini di B1 ini ya, kita ketikkan tag gitu ya, kurung buka, klik sel A1 ini ya, plus 1 maksudnya ditambah 1 ya, titik koma, apit kutip nolnya 4 kali, maksudnya 4 digit ya. Nah, kurung tutup ya, gabungkan dengan kalimat garis miring SKU ya, SKU garis miring kutip gini ya, gabung lagi fungsi HLOOKUP ya, lookup kita mengambil bulan tadi ya, lookup kita ya, kurung buka. Nah, berdasarkan sel ini tadi ya, bulan E1 ini ya. Nah, E1 titik koma, namanya tadi bulan Romawi kan, kita ketikkan bulan Romawi, maksudnya nanti 7 itu menjadi 7 Romawi ya. Kalau datanya di situ 7 di kolom ke 1 ya. Kolom kedua yang diambil ya. Baris kedua ya. Kurung tutup ya. Gabungkan lagi garis miring ya. Nah, kutip ya, garis miring. Gabung lagi sama tahun ini ya, tahun yang ada di F1 ini ya. Setelah itu kita enter. Nah, maka ini nomor pemberian surat keterangan usaha nomor 003, karena datanya sudah terisi di sini ada 2 ya. Seandainya datanya ini kosong masih, maka hanya 1 ya. Nah, jadi ini nanti akan dijadikan nomor secara otomatis di user prompt-nya ya. Yang mana nanti akan dituliskan codingnya seperti kita menuliskan coding input data kelurahan dan desa kemarin ya. Ya, sekarang coba kita praktekkan. Atau kalian simak aja di bukunya itu halaman berikutnya. Ini ya langsung developer Visual Basic. Jadi coding 2-nya tadi ya, input data pemohon nanti akan tampil di sini ya. Nah, ini adalah textbook 1. Berarti kalau dia tampil di sini, maka double klik di sini ya, inisial ini kemarin ya. Nah, inisial ini kita ketikkan textbook 1 ya. Textbook 1. Textbook ada T-nya ya, tinggal ya textbook, karena ini kita rubah nama textbooknya tetap mengikuti yang umumnya ya. Textbook 1 titik flow ya, sama dengan ini durasinya agak panjang pertemuan ini ya, sama dengan worksite ya, kurung buka ya. Worksite-nya tadi apa? Pemohon SKU ya. Pemohon SKU ya. Nah, titik rank berapa? Rank itu sama dengan sel ya. Nah, rank berapa tadi? AB ya, B1 tadi ya. Nah, B1 titik flow ya. Flow. Enter ya. Nah, ini pemohon SKU. Worksite textbook 1 worksite. Coba kita buka dulu di ini ya, kita stop ya. Kita tutup. Nah, ini kemarin ya. Nah, worksite-nya ketinggalan ya kita ya. Cuma dulu ya. Di sininya kalimat worksite-nya ketinggalan. Seperti rank tadi kan ada tulisannya, rank dulu. Worksite. Nah, ini ketinggalan ya. Nah, sekarang coba kita run ya. Nah, maka nomor pemberian SKU-nya sudah diberikan secara otomatis. Nah, jadi demikian dulu untuk pertemuan ke-10 ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan nanti di pertemuan ke-11. Bagi yang belum bergabung, silahkan klik subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Yang sudah bergabung jangan lupa like dan share. Yang belum mendapatkan buku PDF SKU ini ya, untuk bimbingan secara manualnya, silahkan hubungi nomor WA saya itu ya, tulis chatnya
minta buku SKU gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di pertemuan ke-11.